Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar materi dimensi 3 dengan bahasan jarak titik ke bidang. Sebelumnya kita bisa lihat bahwa pada dimensi 3 kita akan mempelajari tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Ketiga materi ini digunakan dalam penerapan kehidupan sehari-hari dengan rumus pembantu penerapan teorema Pythagoras. Materi kita kali ini adalah tentang jarak titik ke bidang. Sebelumnya perhatikan materi tentang garis tegak lurus bidang. Garis tegak lurus sebuah bidang jika ada sebuah bidang V yang mana di dalamnya terdapat garis A berpotongan dengan garis B. Kemudian ada sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis A dan tegak lurus terhadap garis B. Garis tersebut jika tegak lurus terhadap kedua buah garis yang saling berpotongan, maka garis G ini dikatakan garis tegak lurus terhadap bidang. Sehingga garis G tegak lurus terhadap A, garis G juga tegak lurus terhadap B. Jadi kesimpulannya garis G tegak lurus terhadap bidang V. Jadi saya ulangi, yang dikatakan garis tegak lurus terhadap bidang apabila ada sebuah garis tegak lurus terhadap kedua buah garis yang saling berpotongan pada bidang tertentu. Berikutnya adalah materi kita, yakni jarak titik ke bidang. Peragaan ini menunjukkan jarak antara titik A ke bidang V. Misalkan terdapat sebuah titik A dan sebuah bidang V. Kemudian dalam bidang V ada dua buah garis yang saling berpotongan. Jika kita tarik garis tegak lurus terhadap dua buah garis yang saling berpotongan ini, maka garis yang diwarnai garis kuning inilah yang menjadi jarak antara sebuah titik ke bidang. Dalam hal ini garis kuning ini merupakan jarak dari titik A ke bidang V. Ya, jadi panjang ruas garis kuning inilah atau garis yang menghubungkan antara titik dan bidang inilah yang menjadi jarak dari titik ke bidang. Kita perhatikan contoh 1. Diketahui kubus ABCD EFGH pada gambar berikut. Dengan panjang rusuk 10 cm. Pertanyaannya adalah jarak titik A ke bidang BDHF. Di sini bidang BDHF kita bentuk dan kita warnai dengan warna abu-abu. Pertanyaannya adalah jarak titik A ke bidang BDHF. Dalam hal ini adalah garis AP. Mengapa bisa demikian? Mari kita lihat pembahasannya. Kita lihat kubus ABCD EFGH berikut. Jarak titik A ke bidang BDHF itu diwakili oleh panjang AP. Mengapa demikian? Karena AP tegak lurus dengan BD. Bagaimana AP bisa tegak lurus dengan BD? Kita lihat, AP itu adalah setengah dari AC. AC adalah diagonal sisi, begitu juga dengan BD. AC dan BD adalah dua diagonal sisi yang saling berpotongan. Sehingga AC itu tegak lurus terhadap BD. Karena AP itu adalah setengah dari AC, maka AP tegak lurus juga terhadap BD. Mengapa AP bisa setengah dari AC? Karena BDHF merupakan bidang diagonal ruang. Sehingga bidang BDHF membagi dua kubus ABCD EFGH sama besar. Karenanya panjang AP itu setengah dari panjang AC. Oke, karena AP setengah dari AC dan AC adalah diagonal sisi,
maka panjang AC adalah sisi akar 2, yakni 10 akar 2 karena panjang sisinya adalah 10. Sehingga panjang AP adalah 5 akar 2. Kesimpulannya, jarak dari titik A ke bidang BDHF itu adalah 5 akar 2 cm. Contoh 2. Diketahui 5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D pada gambar berikut. Dengan panjang AB 8 cm dan TA 12 cm. Pertanyaannya adalah jarak titik T ke bidang ABCD. Dalam hal ini diwakili oleh garis putus-putus berwarna biru. Baik, kita lihat pembahasannya. Ya, perhatikan limas beraturan TABCD dengan panjang alas 8 dan sisi tegaknya 12 cm. Jarak dari titik T ke bidang ABCD itu sama dengan jarak titik T ke perpotongan AC dan BD. Mengapa demikian? Seperti tadi dikatakan bahwa jarak titik ke bidang itu adalah garis yang ditarik dari titik dimaksud ke perpotongan dua buah garis pada bidang yang dituju. Dalam hal ini, dua garis yang saling berpotongan itu adalah garis AC dan garis BD. Maka titik perpotongannya misalkan kita beri nama titik P, sehingga jarak dari titik T ke bidang ABCD itu adalah sama dengan panjang garis TP. AC merupakan diagonal persegi, sehingga panjang AC adalah 8 akar 2 cm. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan panjang TP. AP itu sama saja setengah dari AC, karena AC adalah diagonal sisi dan dia berpotongan dengan diagonal sisi lainnya, yakni BD, sehingga membagi 2 sama panjang. Sehingga panjang AP itu sama dengan 4 akar 2 atau setengah dari panjang AC. Oke, kita lanjutkan. Karena tadi sudah diketahui AP adalah 4 akar 2, maka kita dapat mencari TP menggunakan teorema Pythagoras. Mengapa kita bisa menentukan TP dengan menggunakan teorema Pythagoras? Kita lihat segitiga APT ini merupakan segitiga siku-siku, ya. Jadi kita bisa menentukan karena TP ini merupakan sisi tegak berdasarkan teorema Pythagoras, TP itu bisa diperoleh dari sisi miring yang akar dari sisi miring yang dikuadratkan dikurangi dengan sisi alas yang dikuadratkan. Dalam hal ini sisi miringnya adalah AT dan sisi alasnya adalah AP. Mari kita masukkan nilainya. AT itu 12 cm, AP 4 akar 2 cm. Sehingga diperoleh hasilnya adalah akar dari 112. Jika disederhanakan, akar 112 adalah 4 akar 7. Dari sini bisa kita simpulkan. Jadi, jarak dari titik T ke bidang ABCD adalah 4 akar 7 cm. Contoh 3. Diketahui kubus ABCD EFGH pada bidang berikut. Dengan panjang rusuk 9 cm, pertanyaannya adalah jarak titik C ke bidang BDG adalah, di sini kita bisa lihat bidang BDG ini adalah segitiga sama kaki. Mengapa demikian? Karena GD itu adalah diagonal sisi dan GP juga diagonal sisi. Baik, mari kita ulas pada pembahasan berikut. Jarak dari titik C ke bidang BDG itu sama dengan
panjang garis CP. Mengapa bisa demikian? Kita gambarkan bidang BDG. Ya, garis CP itu bisa dibuat dari ruas garis yang dibuat melalui titik C dan tegak lurus GT. Oke. Jadi kita bisa mendapatkan titik T ini dari garis yang berpotongan diagonal sisi AC dan diagonal sisi BD itu berpotongan tepat di tengah, kita namai dengan titik T. Kemudian bidang BDG ini akan terbagi dua sama besar dan garis DT terbagi dua sama panjang. Maka GT adalah garis tinggi dari segitiga BDG. Nah, kita bisa membuat ruas garis CP dengan cara menarik garis lurus dari C tegak lurus terhadap garis GT. Mengapa tegak lurus terhadap GT? Karena GT tegak lurus terhadap ABCD. Sehingga kita dapatlah titik P. Titik P, kenapa kita bisa dapatkan titik P? Karena garis merah ini atau garis CE tegak lurus terhadap garis GT dan pertemuannya di titik yang kita beri nama titik P. Baik, seperti kita lihat pada gambar dan sesuai dengan sifat kubus, segitiga BDG ini terletak sepertiga dari membagi sepertiga dari kubus ABCD EF GH, sehingga panjang CP itu sama dengan sepertiga dari panjang CE. CE sendiri adalah diagonal ruang dari kubus ABCD EF GH. Untuk diagonal ruang kubus itu panjangnya adalah sisi akar 3. Sehingga panjang CP adalah sepertiga CE atau sepertiga dikali 9 akar 3. Maka hasilnya adalah 3 akar 3. Jadi dapat disimpulkan jarak dari titik C ke bidang BDG itu adalah 3 akar 3 cm. Demikian pembahasan materi jarak titik ke bidang kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri, sampai jumpa kembali. Terima kasih.